Ini Bu Endah mau jelasin aljabar tentang pemfaktoran. Apa itu pemfaktoran? Pemfaktoran adalah merubah bentuk suku menjadi bentuk faktor. Bentuk suku tuh yang kayak gimana? Bentuk suku itu adalah yang tambah kurang. Nah, kalau bentuk faktor itu adalah yang kali bagi kayak gini nih bentuk faktor 3 dikali dalam kurung X plus 5. Ini adalah bentuk faktor ya. Nah, kalau bentuk suku contohnya gini X plus 5 plus 3Y lah, ini bentuk suku. Berarti ini ada 3 suku. Oke ya. Nah, biasanya kita kalau disuruh perkalian aljabar kan kayak gini kan. 3 dikali dalam kurung X plus 5. Gimana cara ngerjainnya? Dikali pelangi. Itu kan 3 kali X, 3X, 3 kali plus 5, 15. Gitu kan? Atau kemarin kalau misalnya ada eh, 2A plus 3 dikali 2A min 3. Berarti ini kan depan sama nih. Berarti sama-sama A. Belakang sama B. Cuma bedanya 1 plus 1 min gitu kan. Berarti rumusnya A kuadrat min B kuadrat. Berarti artinya 2A kuadrat gitu kan. Min 3 kuadrat. Berarti hasilnya 4A kuadrat min 9. Begitu kan? Nah, sekarang kita balik. Soalnya yang diketahui ini disuruh carinya ini, dirubah jadi ini. Kalau kemarin kan perkalian dari sini ke sini. Sekarang dibalik dari sini dirubah ke jadi bentuk perkalian. Atau kalau soalnya 4A kuadrat min 9 berarti dirubah jadi bentuk perkalian jadi 2A plus 3 kali 2A min 3. Nah, itulah pemfaktoran. Oke, kita akan bahas rumus-rumusnya untuk pemfaktoran. Langkah pertama kalau mau memfaktorkan adalah harus dicari FPB-nya dulu. Itu langkah pertama dan harus dikerjakan. Gimana cari FPB? FPB adalah cari angka terkecil yang bisa membagi suku-suku aljabar tersebut. Walaupun suku yang angka ataupun suku yang huruf atau variabel. Oke ya. Kalau FPB udah dikeluarin, kita cek rumus yang kedua. Selisih 2 kuadrat atau difference to square. Cirinya apa? Cirinya adalah depan bisa dirubah jadi bentuk titik-titik pangkat 2, A pangkat 2 min B pangkat 2 ya. Jadi atau kata lainnya suku yang depan bisa diakar, suku yang belakang bisa diakar, jadi bisa dirubah dalam bentuk A kuadrat min B kuadrat. Dan tandanya harus minus. Setiap ada rumus yang kayak gini berarti jawabannya hasil pemfaktorannya adalah A plus B kali A min B. Ya. Yang ketiga adalah kuadrat sempurna atau perfect square. Rumusnya adalah A kuadrat plus minus 2 kali A kali B plus B kuadrat. Setiap ada soal yang bisa dirubah bentuk kayak gini berarti pemfaktorannya, hasil pemfaktorannya tinggal dalam kurung A plus minus B dalam kurung kuadrat. Itu ya. Oke, rumus selanjutnya, rumus yang keempat itu adalah pangkat 3. Kalau pangkat 3 terdiri dari 2 suku dan masing-masing suku bisa dipangkat menjadi pangkat 3 atau bisa diakar pangkat 3 sehingga bisa dirubah dalam bentuk penulisan dalam kurung A pangkat 3 plus dalam kurung B pangkat 3 ya. Kalau memenuhi rumus ini, rumus hasil pemfaktorannya apa? Dalam kurung pertama A plus B, dalam kurung kedua A kuadrat min AB plus B kuadrat. Jadi kalau di sini plus, hasilnya yang satu kurung penghubung yang kurung pertama penghubungnya plus, yang kurung kedua itu di belakang suku pertamanya itu minus. Kayak gimana kalau misalnya A pangkat 3 min B pangkat 3? Berarti sama, cuma bedanya kalau di sini minus berarti di belakang A kuadratnya itu adalah plus, kebalikannya. Oke ya, itu rumus yang keempat. Nanti ada di contoh soalnya. Oke, nah sekarang yang kelima. Kelima itu bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Langkah pertama tetap yang harus dicari FPB ya. Kalau udah FPB dicoba selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat enggak ke selisih 2 kuadrat enggak berarti ke pangkat 3. Jadi harus diurut. Pertama FPB, yang kedua selisih 2 kuadrat. Kalau selisih 2 kuadrat enggak berarti ke kuadrat sempurna. Yang
ketiga. Kalau kuadrat sempurna udah enggak, berarti ke pangkat 3. Kalau pangkat 3 enggak, berarti ke 5 yang bentuk ax kuadrat plus bx plus c. Kita menyebutnya cara yang ini adalah penyelesaian dengan cara sandal jepit. Oke. Nah, habis ini selanjutnya kita akan bahas tentang contoh soal dari masing-masing rumus. Oke ya. Ada 5x kuadrat min 15xy. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama cari FPB-nya. Nah, di sini angkanya 5 sama 15. Berarti FPB-nya berapa? FPB itu berarti cari angka paling besar yang bisa membagi 5 dan 15. Itu namanya FPB. Berarti angka berapa? 5. Oke, berarti 5. Huruf kan di sini x kuadrat, di sini xy. Kalau huruf FPB-nya cari huruf yang sama yang pangkatnya paling kecil. Huruf yang sama apa? X. Yang pangkatnya paling kecil adalah x pangkat 1. Berarti keluarin x pangkat 1. Buka kurung. Nah, 5x kuadrat dibagi 5x. 5 dibagi 5, 1. Berarti udah nggak ada koefisiennya. X kuadrat dibagi x, berarti x. Tandanya min, tetap min. Oke ya. 15 dibagi 5, 3. XY dibagi X, Y. Nah, sekarang cek. Dia cuma ada 2 suku. Di akar juga nggak bisa, karena pangkat 1. 3Y di akar juga nggak bisa. Oke, berarti ini udah selesai. Nggak usah ke rumus berikutnya. Oke ya. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Misalnya Bu Enda punya 4x kuadrat min 100y kuadrat. Oke ya. Nah, sama. Sebelum mengerjakan, selalu cek dulu FPB-nya. Ada nggak FPB-nya? 4 sama 100. Cari angka terbesar yang bisa membagi angka 4 dan 100. Ada nggak? Ada, yaitu 4. Kayak X sama Y. Nggak ada huruf yang sama. Oke, berarti FPB-nya hanya ini doang. Kayak 4 kali. Nah, dikeluarin 4x kuadrat, dikeluarin 4 berarti tinggal x kuadrat min 100 dikeluarin 4 tinggal 25y kuadrat. Udah? Nah, sekarang cek. Yang di dalam kurung, depannya bisa diakar? Bisa. Siapa kalau diakar? X kuadrat diakar atau dirubah jadi bentuk kuadrat? Bisa? Bisa. Berarti ini X kan? Min, ini juga bisa dirubah jadi bentuk kuadrat. 25y kuadrat berarti 5y. Oke ya? Berarti x kuadrat min 5y kuadrat. Berarti memenuhi syarat rumus yang kedua apa? Ada a kuadrat min b kuadrat, jadinya a plus b, a min b kan? Nah, siapa yang jadi a? Yang jadi a itu adalah x, yang jadi b adalah 5y. Udah tinggal diganti, berarti ini 4 kali, berarti tinggal kita bikin 2 kurung, yang depan isinya x plus 5y, yang belakang isinya x min 5y. Udah selesai. Oke ya, itu adalah contoh soal yang Oke, sekarang Bu Enda mau masuk ke rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga itu adalah soalnya 9x kuadrat min 30xy plus 25y kuadrat. Oke, kita cari ada FPB-nya enggak? Nah, lihat 9, 30. Bisa sama-sama dibagi 2, tapi ini enggak bisa dibagi 2. 30 sama 25 sama-sama bisa dibagi 5. Tapi ini enggak bisa, ya. Kalau hurufnya, lihat antara suku tengah, suku depan, tengah, belakang, ada yang hurufnya semua punya, semua sama. Yang depan punya, tengah punya, belakang punya, nggak ada. Berarti dia nggak ada FPB-nya. Kalau nggak ada FPB-nya, kita cek rumus yang pertama. Ya, rumus pertama FPB. Nggak ada kan? Oke. Kita cek satu-satu. Rumus pertama FPB. Nggak ada. Udah, berarti selesai. Rumus yang kedua, a kuadrat min b kuadrat yang masuk a plus b, a min b.
Udah pasti nggak bisa karena di sini cuma 2 suku. Sekarang rumus yang ketiga, kuadrat sempurna. Memenuhi rumus A kuadrat plus 2A kali B plus B kuadrat. Berarti ini adalah A plus B kuadrat. Kalau sininya minus, berarti ini juga minus ya. Jadi kemungkinannya ada 2 kayak gitu. Oke. Mungkin nggak dia kayak gini? 3 suku. Mungkin. Oke. Berarti kita cek dulu. Bener nggak? Kita cek satu-satu. Yang ini dibikin bentuk kuadrat. Oke. Berapa kuadrat yang hasilnya 9x kuadrat? Yaitu 3x dalam kurung kuadrat. Atau tadi Bunda bilang yang depan ini bisa diakar. 9x kuadrat diakar bisa 9 diakar 3, x kuadrat diakar x. Ya, berarti ini dalam biar jadi 9x kuadrat, 3x-nya harus dikuadratin. Ya, sekarang yang belakang caranya sama. Bisa di sini 25 maaf. Di sini akar dari 25, 5 akar dari y kuadrat y. Berarti 25y kuadrat itu bisa ditulis dalam bentuk 5y dalam kurung kuadrat. Ya. Nah, sekarang yang tengah cek. Benar nggak 2 kali AB? Berarti 2 kali A-nya 3x, B-nya 5y. Berarti 6 tambah 5. Berarti 2 kali 3x 6x dikali 5y berarti 30x y. Benar ya? Nah, karena dia udah benar mengikuti rumus kuadrat sempurna, padahal rumus kuadrat sempurna kan ada a kuadrat plus 2 kali a kali b plus b kuadrat. Ini plus minus ya. Berarti kalau ini adalah a plus b kuadrat. Kalau di sini minus, ini minus gini kan? Nah, ya udah tinggal ikutin. Berarti kalau ada persamaan yang kayak gini, a kuadrat plus 2 kali a kali b plus b kuadrat, hasilnya a plus b kuadrat. Jadi tinggal dimasukin. Siapa yang jadi a 3x? Karena ini min, berarti di sini min. Siapa yang dari b 5y? Yang jadi b 5y. Berarti 3x min 5y jangan lupa dikuadratin. Ya, itu adalah contoh soal dan penjelasan nomor 3. Sekarang kita mau ke contoh soal yang keempat ya. Di sini ada 8A pangkat 3 min 27B pangkat 3. Nah, ini kan kita tahu nih, udah ketahuan bisa dibentuk jadi pangkat 3 kan. 8 di akar pangkat 3, 2 A pangkat 3 di akar pangkat 3A. Nah, jadi 2A dalam kurung 3 itu hasilnya 8A pangkat 3. Kalau yang ini akar pangkat 3 dari 27 itu 3, akar pangkat 3 dari B pangkat 3 itu B. Atau kata lainnya 3B pangkat 3 itu hasilnya 27B pangkat 3. Nah, di sini tandanya minus kan? Kalau ada soal kayak gini, berarti ini A pangkat 3 min B pangkat 3 gitu kan? Nah, nih berarti yang jadi A siapa? 2A, yang jadi B 3B. Apa rumusnya kalau ada A pangkat 3 min B pangkat 3? Rumusnya adalah A min B A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Gitu ya. Berarti kalau ada 2A dalam kurung pangkat 3 min 3B dalam kurung pangkat 3, tinggal masukin aja. Siapa yang jadi A? Itu 2A. Berarti 2A min 3B dalam kurung A kuadrat. Berarti yang depan ini dikuadratin. Berarti 2A dikuadratin 4A kuadrat plus ini dikali 2A kali 3B 6B 6AB 6AB plus yang belakang dikuadratin 9B kuadrat gitu ya. Itu adalah contoh soal untuk rumus pangkat 3. Nah, kalau di sini min, ingat di sini min, hasilnya di sini plus. Terus kalau di sini plus, berarti hasilnya di yang depan plus, yang belakang minus. Ya, itu adalah contoh soal nomor 4. Dicari FPB-nya dulu. Ada FPB-nya, angkanya di sini 1 min 5, 6. Kalau ada FPB-nya, nggak ada. Hurufnya ini X kuadrat, XY ini Y kuadrat. Juga nggak ada FPB-nya, karena nggak ada huruf yang sama di tiga sukunya. Ya. Nah, kalau kayak gini kita cek
satu udah nggak lolos, berarti kedua. Kuadrat selisih 2 kuadrat, udah pasti bukan karena dia 3 suku ya. Terus rumus yang ketiga, kuadrat sempurna. Ini mungkin bisa kuadrat sempurna, tapi ini bukan. Ini nggak bisa. Jadi berapa di sini biar hasilnya 6y kuadrat. Nah, karena 6 nggak bisa diakar, makanya nggak bisa pakai rumus ini. Nah, sekarang terus ini pakai rumus yang ana. Nah, setiap ada soal kayak gini, yang nggak bisa pakai rumus 1, rumus 2, rumus 3, atau rumus 4, kita masuk ke rumus 5. Ya, caranya gimana? Nih, ini ada angka 1 kan di sini, kalikan sama koefisien dari yang paling belakang. Berarti 1 dikali 6. Hasilnya 6. Oke. Habis itu cari 2 angka. Kalau dikali sama dengan 6, kalau ditambah sama dengan min 5. Angka berapa itu? Caranya kita cari faktor dari 6. Faktor dari 6, 1 bagi 6, 6 bagi 1, 6. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. Nah, kalau udah dapat yang berkebalikan kayak gini, ini nggak dipakai ya. Nah, jadi faktornya 6 itu 1, 6, 2, 3. Kira-kira nih, kalau dikali 6, kalau ditambah harus min 5, pasangan yang mana yang kita pakai? 1, 6 apa 2, 3? Yang mungkin. Oke, kalau yang mungkin adalah 2 sama 3. Karena ini minus kan, jadi ini minus. Minus 2 plus minus 3 minus 5 minus 2 kali minus 3, 6 ya. Nah, kalau udah tinggal kita lihat aja di sini. Ini kan x kuadrat, jadi kita bikin 2 kurung ya. Ini kan x kuadrat, berarti x-nya dibagi sama banyak. Berarti ini x pangkat 1, x pangkat 1. Nah, tinggal dilihat ini min 2 min 3, berarti min 2 min 3. Dan yang harus dicek di belakangnya ada y kuadrat, berarti ini y, ini y. Ya udah. Berarti bentuk faktor dari x kuadrat min 5xy plus 6 itu adalah x min 2y, x min 3y. Oke, sekarang Benda mau masuk ke contoh soal yang ke-6 ya. 2x kuadrat min xy min 6y kuadrat. Cara pertama, langkah pertama keluarin FVB-nya. Ada FVB-nya, ini 2, ini 1, ini 6. Nggak bisa. Oke. Hurufnya ada nggak dari depan sampai belakang? 3 suku ini yang punya huruf yang sama. Ini sama ini sama-sama punya X, tapi dia nggak punya X. Ini sama-sama punya Y, tapi depan nggak punya Y. Ya, berarti FVB nggak ada. Selisih 2 kuadrat pasti bukan, karena dia ada 3 suku. Oke ya. Terus yang ketiga kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna pasti udah bukan. Kenapa? Ini tidak bisa dibentuk kuadrat. Berapa kuadrat yang hasilnya 2x kuadrat? Atau akar dari 2 kan nggak bisa. Berarti ini bukan kuadrat sempurna. Yang keempat pangkat 3. Apalagi walau pangkat 3 itu cirinya adalah 2 suku. Tapi bisa dijadiin pangkat 3. Atau bisa diakar pangkat 3. Oke ya. Nah sekarang Nah, ini adalah cara yang sama kayak nomor 5, cara sandal jepit. Cuma bedanya kalau yang nomor 5 itu depan x kuadratnya 1. Nah, kalau ini depan x kuadratnya 2. Caranya gimana? Caranya sama, ini dikali dulu. Berarti 2 dikali min 6 itu berapa? Min 12. Ya, kalau udah ketemu, cari 2 angka, kalau dikali min 12, kalau ditambah itu sama dengan yang tengah. Berapa ini? Ini ada ya, artinya min 1. Min 1. Nah, caranya kita bisa pakai pemfaktoran tulang ikan. Ya, yang 12. 1, 12. Kalau dikali mungkin 12, kalau ditambah min 1 nggak mungkin ya. Berarti 2, 6. Dikali mungkin 12. Tapi kalau ditambah nggak mungkin min 1. Ya, ditambah atau dikurang. 3 sama 4. Dikali sama dengan 12, oke. Mungkin nggak ini kalau ditambah atau dikurang hasilnya 1 atau min 1? Mungkin, oke. Berarti ini yang kita tulis, 3 sama 4. Nah, tinggal dicocokin, disesuaiin maksudnya. Ini kan ditambah harus min 1. Berarti salah satu harus ada yang minus. Ya kan? Mana yang minus? Karena ini hasilnya kalau ditambah min 1, berarti yang minus pasti angka yang lebih gede.
Nah, 3 ditambah min 4 kan min 1, benar. 3 dikali min 4 itu min 12. Oke ya, berarti udah benar. Kalau udah benar kayak gitu, gampang aja soalnya. Apa jawabannya? Tinggal bikin 2 kurung. Ya. Nah, yang ini, nah. Oke, kalau udah ketemu yang ini, tinggal bikin 2 kurung. Ya, ini kan 2x kuadrat. Ini 2. 2, ini depan 2, 2. Ini kan x-nya kuadrat, berarti dibagi sama besar. X pangkat 1 di depan, x pangkat 1 lagi di belakang. Ya, tinggal ikutin ini. Plus 3 min 4. Plus 3 dari sini min 4. Tapi ini ada y kuadrat, berarti y-nya ada 2, berarti dibagi sama banyak. Di depan ada y, di belakang juga y, ya. Nah, tapi harus diingat nih, belum selesai. Kalau depannya ini bukan 1, berarti sesudah ini harus dibagi angka tersebut. Karena ini depannya 2, berarti ini harus dibagi 2. Kalau yang paling depan ini 3, berarti semua harus dibagi 3. Kalau depannya 5, berarti ini juga harus dibagi 5, ini juga 5, ini 5, ini dibagi 5. Oke ya. Nah, sekarang baru dari masing-masing kurung cari FBB-nya. 2x sama 3y, ada FBB-nya? 2 sama 3 nggak bisa, x sama y nggak ada. Berarti karena nggak ada FBB-nya, kita tulis lagi. Ya, kali. 2x sama min 4y, ada FBB-nya? Cek 2 sama 4. Bisa sama-sama dibagi 2, berarti FBB-nya 2. X sama Y nggak bisa, berarti dia tetap di dalam kurung. 2X dibagi 2, X tandanya minus kan, 4Y dibagi 2, 2Y per 2. Oke, ini 2-nya bisa dicoret dong. Nah, habis. Berarti siapa hasilnya? Hasilnya berarti 2X plus 3Y. Oke, dalam kurung satunya X min 2Y. Ya, itu adalah contoh soal nomor 6. Oke, dari rumus 1 sampai 5 semua udah ada contoh soalnya ya. Jadi dipelajari masing-masing per contoh soal per tipe. Dan harus diingat, harus hafal rumusnya. Oke. Ya, urut-urutan yang mana yang harus dikerjakan itu harus hafal rumusnya. Ciri-ciri setiap rumus itu harus dihafalin. Oke ya.